cuy, balik lagi di channel gue Bilang Rumah Satu dengan gue Haris. Hari ini kita ya rutenya rute Lumbe pagi ya. Rute kita rute Lumbe pagi. Ini ada yang bawa cewek ngebut bro. Yang bawa cewek ngipung wedan gitu. Tadinya sih gue pengen ngikutin motor ninja itu ya, tapi karena bukan rombongan gue yang motor MX ini dan teman-teman MX gue pada nyantai ya, jadi gue sebenarnya nggak terlalu fokus mau ngikutin sih. Nah di sini gue sebenarnya coba mau nyusulin ya itu sampai dia di sana, cuman karena memang ya cukup ngebut lah dan rombongan gue juga lagi pengen nyantai, ya udah mendingan gue ikut nyantai aja. Mantap. Tapi kayak ngebut asapnya asap apa tadi ya? Tapi lagu Nah ini Bang Willy kayaknya motornya sudah mulai panas ya mesinnya ya, udah mau ngegas dia, udah mau belir-belir kayaknya di sini, udah mau agak di cornering sedikit nih dari sini nih. Tapi sayangnya nggak berlangsung lama ya, jadi si Bang Willy tiba-tiba dia melihat ke arah motornya, terus memelankan laju motornya, terus ini dia berhenti ya. Oke, ada yang trouble. Ngapa mas? Bengkel sih. Ya. Setelah gua tanya, ternyata motornya ada bermasalah di bagian depan ya, dan untungnya di sini teman kita bapak-bapak racing ini sudah hafal daerah sini dan bengkel-bengkel di sini. Jadi ada lokasi bengkel terdekat di sini. Kita menuju ke sana. Oke, Mas Bro, sudah selesai itu. Motornya ada trouble sedikit di ban depan tapi udah kelar ya. Kita mau lanjut jalan lagi. Itu ban depan tadi goyang, ternyata kelaharannya sudah minta ganti ya. Kelaharannya sudah minta ganti. Kita prepare lanjut perjalanan lagi. Cuma sayangnya kita di sini baru jalan bentar udah ada trouble lagi ya. Jadi motornya Bang Willy ini bodi sebelah kirinya tuh lepas. Jadi pas di bengkel tadi kayaknya ada baut yang belum terpasang ya. Jadi pas lagi jalan agak kebut sedikit, bodinya lepas. Nah ini dia balik lagi untuk ngambil bodinya itu ya. Hah? Oh. Nah terus ditambah lagi ini juga ternyata motor gua bermasalah ya, tiba-tiba nggak mau di starter gitu. Jadi di sini gua terpaksa ngidupin motor gua tuh
ngedorong Loh. gitu. Gua sempat bingung sih karena emang seumur-umur gua punya motor ini memang nggak pernah ada masalah kelistrikan seperti ini gitu. Paling sekedar saklar-saklar doang yang karatan ya. Cuman ini sampai speedometer itu nggak mau mati, terus indikator lampu sennya hidup terus. Berarti Kontak ini ya, ada belum yang mati. konslet gitu. Nah ini gua dorong ya, jadi gua masukin ke gigi 3, gua dorong terus langsung gua lepas kopling aja. Ya mungkin ini tips juga ya buat teman-teman kalau misalkan tahu-tahu akinya ngedrop di jalan, cukup didorong aja, nggak usah dinaikin. Kenapa Pakai nih ya? gigi 3 dia bisa langsung hidup kok. Kok copot lo bodinya? Nah ini kita udah lanjut lagi ya perjalanan ya, dan alhamdulillah sih setelah dari trouble terakhir itu memang udah nggak ada trouble lagi sih yang lain, kecuali motor gua aja yang memang masih konslet gitu kondisinya sampai gua pulang. Dia lepas cuy kalau ngebut nanti. Jadi ya kita yang nyantai-nyantai. Tapi ya masih banter ya gitu. Motor ya. Niatnya sih kita jalan Lumbir kali ini sebenarnya nyantai ya, nggak mau terlalu ngebut sebenarnya. Cuman kalau misalkan gua lihat di sini sih nyantainya teman-teman MX King ini agak beda dengan rider-rider pada umumnya ya. Masih agak lumayan di apa ya, melaju lah gitu. Nah, mulai dari sini nih kelihatan nih kayaknya mereka juga udah kehabisan kesabaran ya kalau misalkan terlalu santai ya. Jadi udah mulai agak jauh jaraknya dari yang pertama berangkat tadi gitu. Ini udah mulai agak dimiring-miring, udah mulai nyalip-nyalip gitu kan. Nah, jadi memang beda sih yang emang biasa banter itu. Kalau dibawa pelan itu nggak silir katanya. Ya walaupun seperti apapun gaya ridingnya tetap kita harus enjoy ya, tetap kita harus asik ya ridingnya ya. Tapi ingat maksudnya kita mau ngebut itu tetap harus ada batasan ya. Jangan kita terlalu memaksakan diri gitu, karena kadang crash itu terjadi pada saat kita terlalu memaksakan diri di luar kemampuan kita gitu. Jadi kalau memang di jalanan seperti ini, kalau memang kalian mampunya seperti apa, terus biasanya seperti apa, ya udah nggak usah terlalu dipaksakan. Ya kalau mau melatih ya perlahan-perlahan lah, jangan langsung drastis. Kecuali kalian berada di sirkuit gitu. Jadi kalau di sirkuit kalian bisa mencoba untuk melebihi limit batas kemampuan kalian ya, biar nggak terlalu boring sambil kita nikmatin jalanan. Mungkin gue sambil cerita-cerita sedikit ya tentang Lumbir ini ya, melalui dari pengalaman pribadi gue lah, beberapa kali gue datang ke Lumbir ini. Jadi sebenarnya jalan Lumbir ini memang dari dulu memang sudah mulus ya, dan pertama kali gue coba tahun 2019 itu jalannya enak banget, jadi nggak banyak gerenjel-gerenjel gitu. Tapi pas sudah tahun-tahun sekarang tahun 2021 ini jalan-jalannya tuh udah banyak nggak rata ya, jadi pas tikungan tuh jadi banyak gelombang-gelombang lah, jadi orang bilang tuh bumpy gitu, ban depannya nggak enak, ban belakangnya juga bumpy gitu. Jadi ini bahaya banget ya buat motor yang standar yang nggak disetting. Kalau nikung dipaksain itu tuh bisa-bisa crash, meleset gitu. Walaupun sehebat apapun orang yang bawanya jokinya ya, jadi resikonya tuh lebih tinggi. Kecuali kalau motornya sudah disetting ya, jadi tingkat stabilitasnya itu lebih tinggi dari motor standar. Nah itu agak lebih nyaman memang kalau misalkan dipakai buat nikung di jalanan seperti ini. Dan cerita mengenai Lumbir ini sendiri juga ya, memang dari Lumbir ini gue pernah ngitung ya, gue pernah sampai ngitung itu ada 22 tikungan di Lumbir ini sampai ke daerah res yang San Mori ya, itu masih lebih lagi sih, kayaknya sih bisa sampai 28 tikungan ya. Jadi setiap orang yang lewatin Lumbir ini biasanya pasti memang cornering lovers gitu, karena
Kalau orang yang doyan lurus sih nggak bakal suka ya lewat jalan Lumbir ini. Jadi memang jalannya lebar, mulus, nikmat banget sih buat para rider-rider San Mori cornering seperti ini gitu. Ya sebagai contohnya mungkin motor gua sendiri ya standar ya. Walaupun gua ban depan gua udah pakai Backlex dan ban belakang gua udah pakai Michelin Pilot Road 5 yang ukuran 180, ban depan gua 120. Tapi pada saat menikung itu masih nggak nyaman gitu. Gue masih ngerasa bumpy, terus stang depan gue sempat bergetar juga gitu. Beda halnya dengan teman-teman gue yang bawa MX King di depan ini. Mereka sudah paham sekali gitu loh settingan-settingan untuk cornering ini. Jadi mereka juga lebih nyaman dan kemampuan ridernya juga bisa dimaksimalkan gitu. Jadi memang bisa nikung dengan lebih berani ya dibanding motor yang nggak disetting gitu. Ya memang walaupun tergantung sama orangnya juga sih. Tapi walaupun jokinya hebat, kalau pas lagi nikung motor yang nggak stabil kan tetap ya ngeri juga gitu. Tapi mau bagaimanapun juga ya intinya dari San Mori adalah menikmati perjalanan kita ya, perjalanan kita riding sambil bawa motor ya. Jadi jangan sampailah San Mori itu berakibat sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan sama kita ya. Balik lagi tadi cuma pesan gua, ridinglah sesuai dengan batas kemampuan kita gitu. Karena kita sendiri yang bisa ngukur batas kemampuan kita. Di saat kita memaksakan ya itu akan ada risiko tinggi yang terjadi ya. Misalkan crash atau ya mungkin bisa jadi lebih parah lah. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Dan kita tetap ya hati-hatilah, penuh perhitungan. Itu kasihan apa? Dia lagi nyebrang mogok motornya itu. Jadi itu motor tadi lagi nyebrang mogok gitu. Nggak mungkin dia berhenti tengah-tengah gitu kalau kosong. Kalau mesinnya nggak mati gitu, itu ya mesinnya mati ya. Nah ini kita dihadapkan dengan suatu kejadian yang tidak terduga, di mana tadi tiba-tiba ada motor yang di tengah jalan dan gue nggak tahu penyebabnya apa. Nah inilah makanya penting bagi kita untuk melihat keadaan gitu, memperhitungkan. Di saat keadaan ramai seperti itu, maka kecepatan kita juga harus dikurangi dan menyesuaikan. Nah dengan kita melakukan itu pada saat terjadi kejadian seperti ini, kita masih bisa menghindar gitu. Walaupun sebenarnya bukan kita yang salah, tapi sebenarnya di jalan raya poin yang paling pentingnya kan kita selamat gitu sampai tujuan. Oke, kita ke sini, kita masuk ke kanan ya. Oke. Ini sekarang kita akan menjelajahi masuk ke sini. Ini desa apa aku juga nggak tahu namanya. Oke, mulai keren pemandangannya. Nah ini kita mau menuju ke daerah Wanasuta ya, jadi tempat ngumpul para San Mori di sana. Dan kalau nggak salah gua ada ngelihat plang di sini. Di sini itu masih desa Lumbir ya. Ada sengkedan. Enak. Ini tinggi sih, tapi udaranya masih biasa aja gitu, seperti di bawah gitu. Harusnya kan udah mulai adem-adem anget, kayak bukan anget, sejuk-sejuk gitu ya. Nah ini kita udah sampai ya ke tempat ngumpul para San Mori ya di sini ya. Dan di luar ekspektasi juga sih, gue nggak nyangka ternyata ini rame banget di sini ya. Entah ada acara apa atau mungkin San Mori biasa gitu. Tapi ya udahlah, kita enjoykan saja San Mori kita hari ini di sini. Tapi acara San Mori buat gua di sini nggak sampai di sini ya. Memang gua sempat nongkrong dulu di sini sebentar ya kan, nyantai-nyantai dulu, ngopi-ngopi. Tapi justru nanti ada yang lebih seru lagi itu pas pulang San Mori ya. Jadi kita lewat rute Lumbir lagi gitu. Tapi lebih rame gitu karena kita barengan pulangnya sama motor-motor yang ada di sini. Kita lanjut di video part 2 ya. Oke, thank you for watching this video. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.